Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 33, baris kelima dari bawah ke atas. Dan setengah daripadanya, yaitu keadilan seorang pemimpin. Nah ini kayak apa tuh? Setengah, sebahagian dari keadilan seorang pemimpin. Sudah kita bahas pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Ada orang yang memerah sapi, susunya tuh banyak, susu sapi itu banyak. Itu tuh sudah kita ceritakan. Lalu ada pemimpin yang menyamar, lalu ketemulah dengan pemilik sapi, bahwa pemilik sapi itu memerah sapi, sapinya tuh susunya banyak, keluar banyak. Lalu ada inisiatif dari pemimpin memberitahu sapimu ini hendak diambil oleh negara. Sudah kita kaji semalam itu, jangan kita ingat ya. Nah, sekalinya karena mendengar seperti itu hendak diambil oleh negara, akhirnya si pemilik sapi ini besok memarah lagi. Apa daya kalau hendak diambil negara, kayak apa? Kan maaf, pasrahlah. Padahal itu kan untuk kehidupan beliau, tapi karena banyak susunya yang keluar dari satu sapi tadi, berbanding berapa, 40 sapi ke semalam itu, oh 30. Nah 30, satu sapi itu keluar air susu dari suatu sapi itu seperti 30 ekor sapi, saking banyaknya susu yang keluar dari satu sapi tadi. Lalu ada kabar berita sapi kamu ini akan diambil oleh negara. Nah itu tuh, padahal itu untuk kehidupan dia bertahan hidup. Nah malih jualan. Nah ini nih masalahnya nih. Lalu akhirnya besok si pemilik sapi ini memarah lagi. Sekalinya Pak Ibu kurang air susu sapi tadi, separuh kurangnya. Berarti kalau 30 jadi 15 aja. Nah sekalinya si raja yang menyamar tadi bertaubat kepada Allah, kada jadi mengambil. Sekalinya kembali lagi air susu sapi tadi, berbanyak susunya seperti 30 ekor sapi lagi. Maaf nang hadir-hadir, ini pelajaran lawan kita. Ada memang ini hak untuk dimiliki negara, ada juga ini memang hak rakyat. Itu harus dibedakan. Sekali lagi, ada hak ini untuk rakyat, ada hak ini untuk negara. Maksudnya negara mengelola untuk rakyat. Ada ini hak rakyat, individu, namanya hak rakyat secara individu. Misalnya daerah itu kita ambil contoh Danau Panggang, itu iwaknya banyak di danau. Orang-orang amuntai Pak Ibu Pulau Sungai, insya Allah kada kekurangan iwak. Danau Panggang tuh nggak Danau Panggang mau unjun pun karena aja ya, syaratnya jangan diputas, jangan dibung itu, kamu kurang. Banyak. Hanya orang-orang Pulau Sungai amuntai itu kada kekurangan iwak. Danau Panggang situ. Nah,
Kada depan Pak Ibu dikuasai pemerintah, misalnya bupatinya kah, ini hasil ikan harus dikuasai oleh negara. Ada tetap iwaknya tuh berlimpah ruah ya. Coba ada wacana ini ikan-ikan yang di Danau Panggang ini dikuasai negara, bisa iwaknya kan banyak lagi. Itu pencarian masyarakat. Itu masyarakat di sana untuk supaya bertahan hidup. Nah itu tuh Pak Ibu, ada yang memancing, ada yang apa tuh membenjur itu apa tuh dia memiliki karena yo haruan. Itu rakyat situ untuk bertahan hidup. Yang dikuasai negara tuh cocok laut lain danau. Nah laut pas, lalu jaga nelayan-nelayan luar Indonesia yang ngambil ikan dari laut Indonesia. Jujur, ini minta maaf ya. Ada hak untuk masyarakatnya, individu bebas orang-orang daerah situ ngambil iwak. Iwaknya berlimpah ruah banyak. Dia hendak tahu subuh tuh nah berjalan dari Pamangki bermobil menuju Amuntai. Di jalan-jalan tuh Pak daerah Pamangki itu menuju Amuntai itu banyak iwak. Cewek orang kita hulu sungai bejidar beberapa ember iwak, iwak kepuyuh, iwak haruan, banyak berlimpah ruah iwak. Coba ada wacana kira-kira dikuasai negara, bisa ada iwak gitu. Lagi tambang emas tuh harus milik negara tuh. Misalnya di mana tuh Papua di mana? Nah, itu milik negara itu. Nikel, biji besi, timah, batu bara, iya juga tuh. Bukan individu. Itu hasil alam. Alam Indonesia harus dikuasai negara dan dikelola untuk negara dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Apabila itu Bapak Ibu sebenarnya milik hak negara untuk mengelola, tapi tidak dikelola oleh negara misal, maka akan muncullah kesenjangan ekonomi nang sugih makin sugih. Nah, tidak ada lagi pemerataan. Poloniwan ya pandir karena belajar juga masalah itu. Pemerataan lah. Ayo, yang mengelola batu bara sekarang ini adalah dinikmati untuk rakyat. Bah, sariki orang pulang nih. Nah, tambang-tambang ilegal banyak. Ayo, harus dikuasai oleh negara. Kekayaan alam Indonesia supaya jangan sampai merugikan rakyat. Yang sugih makin sugih, yang miskin makin miskin. Zalim akhirnya. Belum ada kelumpian. Terutama Pak Ibu terganggu masyarakat di sekitar itu. Kalau menyambat siapa-siapa, kita kalau bicara hukum nih Pak Ibu memang resiko sudah. Pernah ada kejadian orang tuh kadang mau menjual tanah karena apa bahasa orang tuh memang beliau tuh senangnya yang seperti itu Pak Ibu menurih atau memantap, menurih karet banyak punya tanahnya berapa hektar sih itu Pak Ibu dan itu kadang kalau musim hujan dicampur banyak campur air
nang cuaca bagus, lalu karetnya tuh banyak mengalir di nama subuh lah. Lalu Bapak Ibu maaf, hendak dibeli tanah itu karena di bawahnya ada tambang batu bara. Karena dia tidak mau kalau dibeli duitnya banyak, nanti ke depannya bisa bangkrut, hancur. Kita ambil contoh Balangan. Kan Balangan itu asalnya wilayah Amuntai. Batu baranya ada, berpisahlah Balangan itu dengan Amuntai. Bisa, karena ada hasil. Maaf, lalu orang kampung tuh Pak Ibu berjual tanah, batu bara banyak, berjual tanah, nukar mobil, nukar rumah, sugih bakajut. Wah, ini batu baranya habis. Sakit lagi. Habis sudah. Batu baranya habis. Berapa tahun? Nah, lihat, minta maaf. Silahkan ke Balangan. Kayak apa pembangunan Balangan? Ini orang Amuntai tahu. Dan ulun tiap hari raya ke Balangan situ ziarah karena ada keluarga di Balangan situ bermakam. Bapak Ibu, kan masyarakat kita ini belum dapat duit Pak Ibu, maaflah, belum dapat duit, jangan dapat duit banyak, beli mobil, beli rumah, karena memikirkan kainannya kayak apa hidup. Ini orang bisnis ulang ini. Orang kalau dapat duit banyak tuh beli rokok ke toko kasih akan mengalir. Ini beli mobil mewah, hendak berjual sebulan jam memakai, dijual bangkrutkah, beruntungkah mobil itu? Mobil itu kalau keluar dari dialer keluar setelah 3 hari dipakai, hendak dijual kira-kira untung ke bangkrut dah. Lain showroom tuh lain pulang, ini bisa memodifikasi, ini bisa membaiki. Nangka bagus di dekonya, makin murahnya karena dibaikinya, jualnya bisa aja bang beruntung itu. Bisa jual, rugi bisa jual daripada karena payung ada laku. Nah itu Pak Ibu itu. Hanya masyarakat tuh pian nukar mobil, beli rumah, habis batu baranya, habis saya lagi tanah habis, kebun menurih memantat kerja lagi, nah dia mana lagi? Nah. Orang Pak Ibu Jalur hidup itu, maaf nang hadir, hidup itu ini direkam ini, hidup itu tahulah rezeki itu kayak ini aja kan cukup. Nah ujar orang bahasa kampung, nanar aja rezeki itu, tapi terus menerus kayak air gak mengalir rezeki itu, tapi terus menerus. Daripada naik bakajut langsung miliuner, langsung miliarder, langsung jutawan, soalnya indahnya habis. Ya apalagi orang berpikir tuh jauh jangka panjang. Ada kadabari pembangunan jangka panjang. Zaman Presiden Soeharto, yang pelita tahap 1, tahap 2, tahap 3, belajar Udin. Di dunia pendidikan ada itu. Nah kita terusakan Pak Ibu. Akhirnya Pak Ibu, jalan lang pinaano. Kada tapi kau dibaiki, hendak bergabung lang Amuntai dan mau lagi buat Amuntai. Dan Amuntai ini kada ada penghasilan, alamnya kada ada. Ini maaf bukan Amuntai, apa penghasilan alam? Kada ada Pak Ibu bukan Amuntai. Buat penghasilan alamnya kada ada. Tapi satu maaf, bukan Amuntai itu ini mandiri. Wah ini kebenua orang, yang penting apa bahasa orang tuh mau berusaha.
Nah itu aja pang buai tubur mau sungai. Makanya biarlah sampai ke gunung rambutan, gerobot mobil nih mampir lu minuman dulu, baju roti pisang ada, warung ada. Tuhan mana pian nih, kamu tai jangan di gunung berjualan. Ada ya pak ibu-ibunya itu, artinya biar aja kalau ada penghasilan daerahnya, yang penting masyarakatnya jangan gengsi. Nah itu aja tuh, jangan gengsi, yang penting halal. Itu jadi dikenal orang pelancong. Apa pelancong tuh? Hah? Perantau. Nah lihat ya, di mana-mana ada tuh. Negara apa? Negara ini sama kayak gue. Ngaran aja penegaraan, sarga bisa, membuat lading bisa, panci bisa, rinjing bisa, macam-macam bisa juga. Dapur bisa, dapatnya kompor gas, ada tapi payah juga dapur. Ini ada daerahnya yang kayak itu. Nah sama batu bara, ini batu bara ini harus dikuasai oleh negara, bukan dikuasai segelintir orang. Akhirnya ada terjadi kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Guru ini tahunnya nyanyian, tadi nyanyi ada. Nah ini, ayo nang hadir. Nah sedangkan yang di dalam kitab ini milik individu. Ini apa pulang kisahnya nih. Dan setengah daripada pemimpin yang dianggap zolimkah atau adilkah daripadanya bumi maghribi wilayah barat, bukan negara barat lain. Hati-hatilah, wilayah bumi maghribi ini wilayah barat, bukan negara barat. Wilayah barat nang tenggelam matahari barat lah, seperti Afrika Utara. Nah itu negara maghribi itu Afrika Utara, Maroko, Libya, Tunisia. Nah itu negara-negara anu tuh daerah maghribi, wilayah barat. Pak Ibu catat di samping kitab tuh, karena salah memaham kitab. Wilayah barat bukan negara barat. Tinggi itu seperti apa tuh Afrika Utara. So ada ulama buka-buka atlas tuh, apalagi tuh Maroko, Tunisia, Libya, napa-napakah itu tinggi masuk tuh semuanya tuh. Kejadiannya di daerah itu bahwasanya sultan, raja itu aja sudah, atau pemimpin mendengar kabar, Sidin mendengar kabar bahwasanya seorang perempuan ada baginya kebun. Nah punya kebun, pemilik kebun itu perempuan. Raja ini mendengar kebun ada padanya tebu, kebun luas, kebun tebu, mulai pelihara lah. Pelihara itu milik negara lah. Mulai topi tahun lah. Pelihara tebu. Habis kah? Oh ya, habis ya. Kadang mau dikisahkan lagi. Dahulu kan. Nah kayak apa nih? Ini tebu yang sangat manis, tebunya sangat manis, sangat manis tebunya. Berarti ini beda dengan tebu-tebu yang lain. Raja mendengar ada seorang perempuan memiliki kebun yang sangat luas. Kebun itu tebunya sangat manis.
bahwasanya tiap-tiap satu batang daripadanya, nah satu batang tebu, bahwasanya tiap-tiap satu batang daripadanya tebu dapat perahannya satu kadah, tulisi satu kadah, satu wadah besar. Banyak benar bunyinya lah. Kadah itu anggaplah seperti ember ya Allah. Mau satu tebu sedrum kalau mungkin, anggaplah ember aja dah. Tulisi kadah tuh, tulisi satu ember lah, satu tebu, banyak benar. Tuh ada orang berjual tuh, oh jemaah tebu. Maka mendengar raja ini ada perempuan baik-baik punya kebun luas, tebunya itu banyak banget, air tebunya banyak menghasilkan air tebu, satu tebu itu satu anunya tuh, satu batang tebu itu banyak airnya, manis lagi. Berarti ini luar biasa. Lalu maka mencita-cita maka hendak sultan atas mengambil akan dia. Hendak ini jadi kisahnya hak negara. Yuk, ini jangan ulun buat perbandingan lah, Pian bisa nggak tuh di SPBU itu nang berdiri nang anak yatim nggak? Itu Pak Ibu pasti persen tuh. Ada mungkin mau lawas berdiri itu makan apa buahnya, minum apa buahnya. Nah, pian misalnya mengandak duit ke situ untuk memberi anak yatim, tapi digunakannya untuk makan dia, ayo pian. Siapa yang berusaha? Nah, kalau ulun mengandak tuh Ibu tasarah ikam aja dan hati ulun. Apabila masuk untuk yang anak yatim berpahala, kalau untuk masuk korupian berpahala juga. Nah itu tuh, pian kan membaca tulisannya tuh yayasan untuk panti anak yatim. Ulun berpikir Pak Ibu, kayak inilah kita hidup nih. Kalau mau uyuhakan kita, maulah kita capek, kada usah dikerjakan. Mau urus anak yatim tapi mengharap bantuan orang, kada usah. Ayo, ulun tuh bukan buruk sangka kalau modus gimana. Ada kalau kejadian di mana tuh nang dipukulinya anak yatim. Ada kejadian di mana? Pinuskan mana kan? Hah, dipinuskan? Anak yatim dipukuli. Nah, ada pulang yayasan madrasah murid disubungi. Sadang aja kelakuan. Yuk Bapak Ibu, itu gimana tuh? Kita bicara hukum. Ulun jelas kalau membeli ini untuk parutnya aja sudah. Nah, kalau untuk anak yatim, ini persen baik-baik. Ada mungkin ikhlas yang seperti itu kalau ada apa persennya dah, persen sudah. Kita bukan berusaha, ini kita bicara hukum. Ayo, tuh yang di jalan-jalan tuh ya Pak, wakaf untuk membangun masjid, untuk membangun musola, wakaf, pian lempar 5.000, pian lempar 10.000, pian lempar 20.000, pian lempar 50.000, pian lempar 100.000 misalnya. Pertanyaan, masuklah untuk wakaf lah atau untuk parut? Untuk apa? Belajar Bapak Ibu kita hidup hati-hati. Kita sudah hati-hati ini pun kadang-kadang bekerja di dosa itu. Ayo, gimana itu? Itu berpersen juga Pak Ibu.
Anggaplah Bapak Ibu hasilnya 200.000 misalnya, 2.000, 5.000 dikumpulkan 200.000 Pak Ibu. Lalu nanti orangnya berlima, kalau Bapak Ibu misalnya yang mewadahi duitnya berlima, sapu 20.000 seharian, 20.000 makannya, minumnya, wadainya, ayo 20.000. Ulun betakun dari duit situ kan, dari duit donatur kah? Dari duit mana? Dari situ kan. Kalau 20.000 satu orang, berlima berapa? 100. Tambah lagi makan sama teh es sama wadai, berapa lagi masuk? Berapa lagi masuk? Pantas masjid musola kada selesai. Nah, kenapa Bapak Ibu maka itu bisa terjadi? Tuan guru kadang berani ngomong hukum lagi, cari jalan aman semua, memedahkan lempian. Tuan guru apabila tahu dihukum gak berani ngomong, pian kada selamat di akhirat tuan guru. Karena pian berdiam, pian tahu hukum. Apabila kita tuh Pak Ibu tahu dihukum, kita berdiam, kita kena di ultimatum Allah Ta'ala kayaknya kita. Sampaikan dengan cara baik, bijaksana, lalu ulun Pak Ibu yang ngomong di hulu sungai dia muntah. Renovasi musala juga, rapat masyarakat di situ semua. Ulun ngomong, kita memikirkan untuk makan dia, untuk minum mereka nih gimana, supaya jangan terpakai duit wakaf orang ini nah. 100% digunakan untuk wakaf juga, untuk masjid musala juga. Apa jawaban mereka? Aku guru dinang menjamin makan, minum, dan duitnya. Silahkan dan adakan berpinta-pinta di jalan. Kalau kadang memikirkan parut bubuhannya itu, berusaha meminta-minta, roboh masjid biar. Enggak apa-apa. Anggaplah kampung itu kadang memikirkan masjid lagi, musala lagi. Sampai ke itu Pak Ibu. Ya itulah sudah keadaan yang terjadi. Berat kalau kita bicara hukum nih. Resiko usah dimarahi orang. Tuh dulu Habib Lutfi datang di Parak Syihab dekat Kapolres Banjarbaru lah. Parak Syihab Polsek lain. Yang di sana, yang sekarang ini kan lampu merah Azhar Azhara itu. Habib Lutfi datang, Guru Bakhit datang. Ada acara berpanggung Pak Ibu. Panitia itu hanya meminjam karpet masjid Hidayatul Muhajirin belakang kolam renang. Ditelepon oleh panitia masjid ulun nih Pak Ibu, ketua masjid. Kayak Pak Gurudin, mereka nak minjam guru karpet masjid, jangan diinjami. Itu wakaf masjid, untuk masjid, bukan untuk acara di situ. Acara di situ pribadi. Coba acara di masjid, gak jadi masalah. Itu acara pribadi jadi ulun. Nang datang Habib Lutfi sama Guru Bakhit, ulun bukan mempermasalahkan Habib Lutfi Guru Bakhitnya, ulun mempermasalahkan karpet masjid jangan dipinjam pribadi. Karena itu wakaf orang banyak. Terima kasih Guru. Jawaban ulun tuh diciplaknya, dijawabnya orang yang meminjam. Cer Gurudin kada boleh. Ini lalunya. Bapak Ibu. Ini orang jangan ngomong seperti itu. Itu wakaf masjid kayak itu jadi ulun. Ini kalau teknik ngomong. Kata Gurudin kada boleh minjam karpet masjid karena itu wakaf orang banyak. Nah iya
Akhirnya Pak Ibu dipikirkan jawaban itu oleh guru-guru tuh, dipikirkan. Ulun kalau berbicara masalah ilmu ulun harus menyiapkan referensi. Akhirnya kada ada reaksi, jakanya ulun salah panggil orang sudah tahu lah ya. Jawaban ulun tuh nah, kalau salah dipanggil orang. Alhamdulillah. Ada sembarangan Pak Ibu mengelola masjid itu latihan. Pahalanya besar, kalau salah dosanya besar. Muka itu caranya boleh kada jadi urusan panitia. Jangan. Pahala besar itu nanti ingat minta pendapat itu yang selamat. Ayo Bapak Ibu, itu penting Pak Ibu supaya kita harus hati-hati. Nah sekalinya Pak Ibu hendak diambil kebun tebu tadi, nah kayak apa? Kemudian maka datang ia akan dia. Nah datang raja tadi kepada pemilik kebun tebu perempuan dan ditanyai akan dia. Daripada yang demikian itu ditanyai orang, raja tadi menyamar juga bahwa kebun tebu ini apakah nak dikuasai negara. Maka katanya bahkan memang ada aku mendengar, nah itu bahwa kebun tebuku ini, bahkan tuh maksudnya iya kebun tebuku ini hendak dikuasai negara. Nah itu tuh. Maka diparahnya satu batang, lalu tetap dia perempuan tadi memarah juga tetap tebu tadi. Maka tiada sampai setengah batang yang dahulu. Sekalinya airnya kada sampai setengah batang. Dahulu satu batang tuh banyak banget airnya. Ini separuh batang aja airnya kurang. Ini Bapak Ibu lihat. Hendak menguasai sebenarnya itu bukan berdalih itu hak negara lain. Ini individu. Maka berkata sultan bagi perempuan itu, di mana yang dikata orang bagi-baginya? Kenapa nih maka berkurang ini? Orang mau ucap, orang mengisahkan sama aku, orang menceritakan sama aku, tebumu ini manis dan banyak airnya. Sekalinya sultan itu menemui langsung pemilik kebun tebu. Kenapa maka jadi sedikit airnya? Aku mendengar dari orang lain satu batang tebumu ini mengeluarkan air yang banyak dan manis lagi air tebunya ini. Sekalinya aku menyaksikan kenapa maka sedikit, separuh batang aja sedikit aja keluar airnya. Nah Bapak Ibu, padahal ada sudah mencita-cita hendak menguasai tebu itu supaya beralasan jadi milik negara. Nah itu tuh kan ada nama beritahu kepada raja dikuasai aja sudah. Lalu sultan ini Pak Ibu menemui perempuan itu, maka berkata perempuan, yaitu seperti barang yang sampai akan dikau habarnya, sampai kau lompian habarnya, melainkan bahwa ada sultan masanya bahwasanya telah mencipta atas mengambil akan dia. Adakah pian memang hendak menguasai kebun tebu ulun ini? Jadi kenapa banyunya sedikit, airnya ini sedikit, air tebu ini pian ada cita-cita anak mengambil. Wah mantap juga perempuan ini sekalinya. Gara-gara firman cita-cita anak mengambil kebun tebu ulun nih, airnya sedikit kada banyak lagi. Sama susu sapi itu, sama sapi itu paham aku hendak dikuasai. Tebu paham juga kalau begitu caranya, sebelum dikuasai aku sedikit aja sudah airnya. Nah lihat Bapak Ibu, kenapa maka maaf nang hadir-hadir kadang-kadang maaflah
rakyat Indonesia nih banyak lagi yang miskin, macam-macam lah. Ya ini jawabannya dalam kitabnya ada. Gak usah bingung-bingung lagi. Ini jawabannya yang dalam kitab nih. Banyak yang pengelolaannya bukan untuk rakyat. Ulun umum jalan sampai wah ini nak ulun umur lah. Saya ini umur ulun nih. Hanya ulun mendengar ada sertifikat laut. Laut bersertifikat kah? Ada ke laut bersertifikat pagar laut. Bingung ulun. Ada ke laut bersertifikat hagibikah? Hak milikkah? Nah, tuh nyata tuh usut semuanya tuh selesai. Yang terlibat-libat tuh habis tuh. Siapa mau apa namanya yang terlibat tuh kikis habis ya. Nyaman lah ibu ini mah nyambat, desa nyaman. Nah, lalu Sultan telah mencita-cita atas mengelakkannya, maka terangkat. Nah, tutup halaman 34 paling atas. Maka terangkat berkah daripadanya. Allah cabut keberkahannya itu. Bakuran, air yang ada dari batang tebu tadi. Melihat Bapak Ibu. Lalu karena seperti itu, maka taubat Sultan pada ketika itu. Kada jadi sidin mengambil bertobat. Ini Sultan yang mantap jualan ini. Bertobat sidin, kada jadi aku mau ambil tebunya sedikit. Pada ketika itu dan berjanji ia akan Tuhannya lawan Allah Ta'ala pada dirinya bahwa tiada mengambil akan dia daripadanya, aku kada jadi mengambil selama-lamanya dan ikhlaskan niatnya. Kemudian maka menyuruh apa tuh perah pula. Nah, perah diperahai lagi tebu tadi pula diperahnya satu batang, maka datang memenuhi kadanya sakanya berbanyak lagi Pak Aibuai apa ngarannya air tebunya. Itu tuh Bang, kenapa maka sering terjadi banjir? Kenapa resapan banyu kadadaan ujar air terpaksa ya aku menyeberang jalan, masukkan ke rumah penduduk. Kenapa? Tempat aku jar air kadada paksa ya aku ikut bertempatlah di rumah-rumah penduduk. Air tempat kami kadada. Kalau tempat kami kadada ujar air, kami paksa bertempat di rumahmu. Ada tuh di belakang rumah sakit, jadi perumahan terapung. Yang semestinya tidak boleh di situ diuruk. Nah, ujar air tempat kami kadada. Ayo silakan, tapi kami masuklah ke rumahmu. Contoh itu Pak Ibu sama tuh tempat kami kadadaan lagi. Ayo, kayak apa kalau tempat kadada? Kemana aja air kami? Nah, menumpang aja seminggu-minggu. Sama aja tuh Pak Ibu itu. Sampai ulun ceramah kemana tuh ke kampung Melayu situ, banjir. Tapi kita tetap aja Pak ikhlas Pak Ibu, mau angkat gemis ulun Pak Ibu, sampai di sini airnya tuh Pak Ibu, sampai airnya tuh pian, sampai di sini angkat ulun gue, umat gini airnya, sampai di sini, ulun. Mana Pak anunya tuh guru musalahnya, tenggelam guru musalah tuh setengah kilan lagi guru setengah kilan lagi musalahnya. Ibu-ibu di teras-teras tuh dudukan dalam rumah situ bapak-bapak dulu Pak saya lihat ibu-ibu maaflah ibu-ibu guru angkat harus dulu bapak ibu resapannya ada lagi
Hanya air tuh ya ikut numpang. Nah, Banjarbaru ini kayak apa guru? Banjarbaru ini alhamdulillah. Martapura innallaha ma'as sabirin. Ya Allah, kalau Banjarbaru ini banjir, Martapura hilang tenggelam. Namanya pian di sini bersyukur, di sana bersabar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Alam sudah rusak. Nah, itu masalahnya. Alam jawabannya rusak. Nah, mudahan kita-kita yang hadir bersyukur dan pemimpin-pemimpin kita mudahan baik semuanya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Nasta'in. Assalamualaikum. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر الله يا غيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين غريب صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم